kembali Pesantren di Radio, sebuah program kerjasama antara Radio Elsinda dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami hadirkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Best practice Kementerian Pesantren kali ini kami akan angkat bersama dengan langsung contohnya, yaitu Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang ada di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Dan sudah bersama kami pengurus pesantren Al-Ittifaq ya di Ciwidey, Bandung, Kiai Haji Agus Setia Irawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Asrofi Saya dan ngebayangin semua Ciwidey ini, pendengar ya Radio saya lagi Elsinta. membayangkan nih Pak Kiai ya, Ciwidey dingin gitu ya. Kemudian santrinya Adem pasti ya, damai banget ya, suasananya pasti sangat asri gitu Pak insya Kiai ya. Allah, insya Allah, insya Allah. Ya, tapi yang paling penting adalah soal kemandirian, karena pesantren Al-Ittifaq adalah salah satu pesantren dari sekian banyak, bahkan 37.000 lebih pesantren di seluruh wilayah Nusantara yang dianggap sudah mulai mandiri. Kami ingin tahu ya kisah di balik kemandirian pesantren Al-Ittifaq yang ada di Ciwidey, Pak Kiai. Ya, terima kasih Mas Asrofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa lagi pada sore hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Memang berbicara kemandirian pesantren, terkhusus di bidang ekonomi, memang bukan waktu yang singkat ya. Jadi Pondok Pesantren Al-Ittifaq sendiri itu lahir dari tahun 1934. Jadi cerita yang sangat panjang, kemudian memilih sektor agrobisnis atau usaha di sektor pertanian itu tahun 70. Dan 93 atau 23 tahun kemudian baru kita bisa memasarkan produk-produk sayuran kita ke beberapa pasar-pasar modern, retail-retail modern di Bandung dan di Jakarta. Memang nanti menarik gitu ya, kaitannya pesantren, belajar agama, tapi ada Ada bisnisnya pertanian, gitu ya, dan Pak Kiai ya. pertanian ini berorientasi bisnis, betul. Nah, jadi memang tadi kemandirian ekonomi ini, kemandirian di pondok pesantren ini ingin menciptakan bahwasannya pondok pesantren dan santri-santri itu diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang bukan hanya kuat di pendidikan keagamaannya saja, tapi juga kuat di sektor usaha, di sektor kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dan ini juga kan menjadi salah satu contoh juga gitu, ada contohnya gitu ya, uswahnya dari Nabi besar Muhammad SAW. Beliau juga selain seorang nabi, seorang rasul, pembawa risalah juga, beliau juga kan kita kenal Ya, sebagai seorang seorang wirausahawan pengusaha. sejati ya, pengusaha. Betul. Ini yang paling kadang-kadang kita terlupa ya, bahwa pendidikan itu hanya mengajarkan bagaimana anak bisa membaca, bisa menghafal, bisa menghitung, tanpa lupa kemudian memberikan bekal hidupnya, Pak Kiai. Pondok pesantren kan juga banyak Betul. dikenal masyarakat hanya sebagai tempat untuk sarana mencari ilmu agama saja. Itu dipatahkan ya oleh Ya. Al-Ittifaq ya, Pak Kiai ya. Ya, karena sepertinya hampir sama juga dengan banyak pesantren di tempat-tempat yang lain ya, bahwasannya kita dari pondok pesantren itu kan tidak bisa menjamin bahwa alumni pondok pesantren itu akan menjadi ustadz atau kiai semua. Nah, banyak permasalahan yang dihadapi oleh banyak pondok pesantren ketika alumni-alumni ini ketika terjun di masyarakat, ternyata yang dibutuhkan oleh masyarakat itu kan bukan hanya terkait dengan keilmuan di bidang agama Ya, saja, tapi social juga skill bagaimana saja ya. bisa menjadi, ya, bagaimana bisa menjadi problem solving bagi masyarakat sekitar, baik dari sisi sosial, keagamaan maupun juga dari ekonomi. Jadi alhamdulillah sampai saat ini perkembangan gitu ya, perkembangan Al-Ittifaq juga memang tidak bisa lepas dari peran santri-santri alumni-alumni tersebut. Jadi Nah, kalau ya, berbicara produk 6 Maret lalu, pertanian, ya Pak Kiai, 6 Maret lalu kalau nggak salah Pak Presiden sempat datang ke pesantren, betul Pak Kiai? ya,
ini juga menjadi momentum yang luar biasa ya bagi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, dan tentu saja kita berterima kasih kepada seluruh stakeholder ya, lembaga dan kementerian terkait yang akhirnya bisa bisa mendatangkan Presiden Republik Indonesia ke Pondok Pesantren Al-Ittifaq, dan beliau sangat apa ya, sangat exciting sekali gitu ya, dibuktikan dengan 3 posting Instagram beliau Betul. pada hari yang sama itu berbicara terkait Al-Ittifaq, dan menjadi kunjungan terlama hampir 2 jam beliau mengelilingi kompleks Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Jadi kita juga bisa berbicara bahwa pondok pesantren bukan hanya berperan pada saat bagaimana memerdekakan Republik Indonesia gitu ya, tapi juga mengisi kemerdekaan ini dan menjawab di tengah segala ketidakpastian ini juga pesantren ternyata mampu. Dan Dan Pak Presiden mudah-mudahan datang ke sebuah tempat pasti bukan karena tidak punya alasan tertentu. Pasti ada background yang mau diceritakan untuk dicontoh kepada masyarakat. Apa yang dilakukan oleh betul, Al-Ittifaq sehingga menarik mata dan patut kita pelajari ini Pak Oke. ya eh, itu juga yang tidak kita tahu sebenarnya ya, karena karena kita selalu paham kaidah-kaidah di pesantren itu kan, orang sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Ketika memaknai orang lain ini ya orang yang terdekat aja gitu ya, masyarakat sekitar aja. Jadi tidak pernah berpikir untuk bagaimana bisa merubah negara, merubah dunia dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa yang kita lakukan ini memiliki dampak yang luar biasa. Kita menjadi salah satu pondok pesantren yang tidak memiliki gerbang, dan kegiatan ekonomi ini sebenarnya bukan dijalankan hanya di pondok pesantren saja oleh stakeholder di pesantren aja, guru, kiai atau ustadz saja, tapi justru kegiatan ekonomi ini berputar terbesar justru oleh masyarakat. Jadi eh, apa ya, pondok pesantren hanya sebagai off taker, hanya sebagai agregator saja gitu. Dan yang menjalankan kegiatan ekonomi sebesar-besarnya itu justru masyarakat. Dan kolaborasi inilah antara pesantren dengan masyarakat ini yang menarik mungkin gitu ya. Yang kita lihat menarik bagi Indonesia untuk bisa bagaimana ini direplikasi. Apalagi ada 30, tadi Mas Arofi menyampaikan ada 37.000 pondok pesantren di Indonesia. Saya baru terupdate itu jumlahnya sampai 37.000. Luar biasa kan. Dan kalau kita lihat ya, kalau tadi dibayangkan bahwa ini adalah pondok pesantren tidak menggunakan gerbang, artinya seperti bercampur dengan masyarakat umum gitu Pak Oke. Ya, kalau kita lihat tadi sejarah Pondok Pesantren Al-Ittifaq tahun 34, pendirinya eh, Kiai Haji Mansur. Nah, tahun 34 kita nyebutnya Mama Eyang lah. Jadi Mama Eyang ini hampir satu desa itu ya keturunannya beliau semua. Itu jadi jadi Pondok Pesantren Al-Ittifaq kalaupun bermasyarakat ya masyarakat semuanya pasti bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren. Jadi kalau eh, nanti bisa kita bayangkan gitu ya, ya siangnya, paginya sampai siangnya jadi petani gitu ya. Hah, Terus malamnya ya jadi ustadz dan guru ngaji. wow, Itu pun santri-santrinya gitu ya. Santri-santrinya kalau pagi ya ke kebun, ya ke peternakan, itu mengurus sapi, mengurus kambing, mengurus ayam siang dan sekolah gitu ya. sebagainya. Tapi kalau Mhm. iya, tapi kalau sore malam gitu ya, ada sholat, ya kegiatannya ya mengaji. Jadi keseimbangan antara Wow. dunia dan akhirat lah. Jadi kalau misalnya nih orang tua kan selalu takut ya anaknya jadi anak pemalas, anaknya tidak kuat dengan masa depan karena tantangan dunia karena semakin berat ya. Nampaknya kalau di pondokan Betul. cocok ya karena ditempa dengan sangat keras dan disiplin betul. Demikian Pak Kiai. Ya, keras dan disiplin tapi santai gitu ya. Ya, Tapi tetap kekeluargaan santai, gitu ya dan tetap keayahan. ya tetap kekeluargaan, dan kita menjadi orang tua bagi anak-anak santri kita. Dan itu pesantren sebenarnya salah satu pendidikan tertua di Indonesia ya. Dan kita bisa lihat bahwa di pesantren itu bagaimana pembentukan karakter itu sangat-sangat terlihat sekali, karena
kalau kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, maka yang dilihat oleh anak-anak santri itu adalah perilaku dan sikap kita selama 24 jam itu. Jadi pembentukan karakter itu bukan bagaimana pemberian informasi secara lisan, tapi juga bagaimana sikap dan perilaku kita yang diperlihatkan ke anak-anak santri kita. Nah, makanya Mas Arofi saat ini justru yang banyak menitipkan santri-santri di pondok pesantren Al-Ittifaq itu justru orang-orang kota gitu ya, yang melihat bahwa suasananya yang nyaman, Iya. pola pendidikannya juga yang lebih pendekatan secara persuasif gitu ya. Yang itu akhirnya banyak sekarang anak-anak dari kota yang belajar di pondok pesantren Al-Ittifaq bukan hanya ngaji, tapi Heeh. juga belajar bagaimana pertanian, peternakan gitu. Ilmu dunia ya, karena juga butuh ya. Kalaupun saya masih anak sekolah ya, masih usia anak sekolah, pasti saya request bapak ibu saya untuk minta dipondokan ke Al-Ittifaq pasti di Ciwidey. Al-Ittifaq. Karena membayangkan bagaimana Iya. segernya udara di sana, betapa damainya hidup di sana ya. Bercocok tanam Hmm. pagi, kemudian sekolah, sorenya ngaji, malamnya bisa kemudian ibadah dan istirahat dengan sangat tenang. Waduh, itu luar biasa. Kalau nggak salah juga model bisnisnya dekat dengan apa yang ada di COD karena alamnya sangat bagus dan juga sangat subur serta terkenal dengan pertaniannya. Jadi bisnisnya agribisnis betul Pak Kiai. Betul, karena ya itu tadi potensi kita di sektor pertanian, lahan-lahan di kita luas, tanah kita subur, iklim kita bagus gitu ya. Jadi memang agriculture ini, pertanian ini menjadi salah satu sektor bisnis yang kita fokuskan gitu ya, kita istiqomahkan dari tahun 70. Jadi bukan 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 baru tahun sekarang-sekarang ya. 2000, iya dari tahun 70 kita sudah di sektor pertanian dan eh, para pendiri pondok pesantren juga saat itu sangat sadar sekali gitu ya bahwasannya barang siapa yang ingin paham terhadap sesuatu hal ya itu harus dibarengi dengan ilmunya. Makanya tidak heran Mas Arafi kalau di Al-Ittifaq kita bisa berinteraksi dengan banyak pihak, dengan banyak orang. Nah, Ada orang Belanda di sini, oh, ada orang Jepang di sini. Kita bisa saling sharing terkait dengan kegiatan-kegiatan pertanian. Karena Ittifaq sendiri itu kan maknanya adalah kerjasama yang hmm. baik. Jadi di dalam bisnis, ilmu pengetahuan, dan teknologi kita lintas negara. Itu Jadi WNA lintas sedang apa Pak Kiai? negara. Mereka ngaji di Ya, situ, mereka mondok di situ, atau mereka didatangkan sebagai profesional untuk membantu mengajari ilmu-ilmu di luar ilmu agama, yang WNA tadi, Pak Kiai? ya alhamdulillah gitu ya dari tahun 90 kita tidak putus silaturahmi dengan teman-teman kita baik di Belanda atau di Jepang. Itu tadi untuk bagaimana sharing, saling mengisi Oh, lah. Eh, Saling sharing, saling mengisi apa yang mereka ketahui kita lakukan, apa yang kita lakukan mereka juga menganalisanya dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah dakwah kita gitu ya, dakwah kita memperkenalkan Islam sehingga orang-orang yang stay di Al-Ittifaq selama 2 minggu hmm, walaupun beda agamanya gitu tapi mereka bisa melihat kegiatan orang-orang Islam iya. bahkan sampai ada konklusi akhirnya ketika mereka akan kembali lagi ke negaranya mereka memiliki ada kalimat seperti ini. Oh ternyata Islam yang saya ketahui itu tidak seperti Islam yang ada Oh, di Indonesia gitu ya. Ternyata Islam itu produktif, ternyata Islam itu ramah, ternyata Islam itu mengajarkan memiliki kebaikan ya. nilai-nilai Hmm. ya nilai-nilai kebaikan yang luar biasa besar dan ini juga akhirnya kan menjadi dakwah kita gitu menjadi dakwah kita ke teman-teman di Belanda ya di Ya, Eropa di Asia itu di Jepang dan lain luar sebagainya. biasa itu. Namanya diplomasi budaya itu, tapi pendekatannya agama itu ya. Agama betul. Wah, ini bisa bantu Bu Menteri Luar Negeri itu namanya tuh Pak Kiai ya. Kita diplomasi menggunakan pondok pesantren. Sudah seberapa besar Betul. semenjak tahun 70 dibuat bisnisnya? Kalau sekarang sudah sebesar apa Pak Kiai? eh Ya ini semua proses ya ini semua proses dan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika ke Al-Ittifaq itu kan menarik sekali bahwasannya
dengan 37.000 pondok pesantren, Al-Ittifaq ini ya tinggal difotokopi saja gitu ya. Tinggal difotokopi saja, yang lain tinggal ikut saja. Karena proses yang sudah lama, yang sudah panjang ini kan kegagalannya itu juga banyak Mm-mm. gitu. Kalau sekarang yang dilihat sekarang kesuksesan itu nggak mungkin ada Proses jatuh kesuksesan tanpa bangunnya ada panjang ya. proses jatuh bangunnya gitu kan. Yang terpenting adalah bagaimana setelah jatuh kita bangun kembali untuk kemudian berlari. Jadi kalau eh, sekarang ini Mas, Mm-mm. Mas Arofi, eh, permintaan pasar yang bisa kita penuhi itu kan hanya 21% Wah, saja dari permintaan total pasar untuk Selindo gitu seluruh Indonesia. Nah, heeh. makanya Presiden melihat bahwasannya kalau ini bisa dikolaborasikan dengan pondok pesantren apalagi jumlahnya 37.000 gitu kan, ya luar biasa gitu kekuatan ekonomi pesantren, kekuatan ekonomi Islam selama memang kita bisa berjamaah. Jangan-jangan sayur-sayur yang kita beli di supermarket di Jakarta atau di pasar-pasar itu ada yang datang dari Pondok Pesantren Al Ittifaq nih Pak Kiai? 5,7 ton sayuran yang kita Wow. distribusikan setiap hari sepanjang tahun tanpa ada libur. Jadi libur kita hanya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Syawal. Jadi 5,7 ton kita distribusikan ke Bandung dan Heeh. ke Jakarta, ke pasar-pasar modern. Jadi kalau ke pasar-pasar modern, ya bisa dikatakan tadi kata Mas Aropi, ada Iya. kemungkinan itu memang sayuran yang datang dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Tapi memang harus diketahui juga, yang datang dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq dengan brand Alif itu Hmm. bukan hanya produk Pondok Pesantren Al-Ittifaq, tapi Oh, produk dari 270 petani mitra Pondok Pesantren Al-Ittifaq, produk dari hampir 91 oke. pondok pesantren mitra Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Jadi ini produk jamaah Hmm. Islam, produk umat Islam Hmm. gitu ya. Ini portofolio Oke, ekonomi ya yang bagus untuk negara kita nih jatuhnya nih Pak. Bukan hanya sekedar kemudian betul. memandirikan pesantren ya, tapi sudah luas ini sebuah Ya, instrumen yang lengkap untuk ekonomi sosial Pak Kiai. betul. Jadi saat ini per 2023 bulan April ini kita ada 91 pondok pesantren yang bermitra mulai dari Riau, kemudian Lampung, eh, Jawa Barat, Hah? Solo, Jogja, itu semua bermitra dan Oh, saya tahu nih. Kemarin bisa saya sempat memenuhi berbincang dengan pengasuh pondok pesantren Al Amin di Dumai Riau. Jangan-jangan temenan juga nih Pak Kiai. Riau. Yaitu bagian dari kemitraan Pondok Pesantren Al Ittifaq, dan beliau sekarang kan sudah mulai bisa lepas gitu ya, sudah Hah, mulai bisa mandiri, dan beliau sekarang sudah bisa masuk ke beberapa modern market di Riau gitu. betul. Dan yang mudah-mudahan ke depan 2-3 tahun atau berapa tahun ke depan bahwa Indonesia menjadi pusat pangan dunia, kekuatan ini adanya di pondok pesantren, ya mau tidak mau ya insya Allah kita harus Wah, berjuang bersama-sama. ini program ketahanan pangan ya, yang selama ini kita ketar-ketir ya, karena katanya banyak anak muda nggak mau jadi petani ya. Bisa kayaknya kalau kita minta bantu pondok pesantren, Pak Kiai. Ya, anak muda tidak mau menjadi petani karena memang petani itu nggak keren, petani menjadi petani itu berat gitu ya, serba susah. Ya harus seharusnya tugas dan tanggung jawab kita semua bagaimana kegiatan pertanian ini menjadi lebih mudah, Hmm. kegiatan pertanian ini lebih menjadi mengasihkan Lebih gitu. Makanya menghasilkan bahkan. kalau dan tentu saja menghasil. Walaupun sebenarnya tujuan utamanya tidak menghasilkan karena semua ini adalah proses. Karena kita yakin kalau kegiatan pertanian ini adalah menjadi salah satu usaha yang paling banyak sodakohnya, Mas. Oh, Jadi kok bisa belum Pak Kiai? apa-apa saja, ya kalau kita nanam Hah? di sektor pertanian ini, belum apa-apa saja kan udah ada cacing yang Oh bisa iya, hidup di situ. Kemudian ada serangga yang bisa hidup di ada situ dan itu burung-burung ya menjadikan yang sebuah numpang juga ekosistem. ngambil Burung ini. Hmm. burung-burung datang, betul, burung-burung datang, ulat, lalat, segala macam lah ada Sodakohnya gitu di banyak situ. Pak Dan Kiai. iya, jadi kalaupun hasilnya juga tidak ada, minimal sodakohnya sudah ada. Tapi Sodako. artinya tadi kalau Ya. pertanyaannya tadi, anak-anak muda, milenial-milenial ini mau bergerak di sektor pertanian, ya pertanian yang bagaimana pendekatannya adalah menarik bagi anak-anak muda ini. Jadi di Alitiva ada banyak eh,
lahan-lahan pertanian yang itu sudah greenhouse, Heeh. kemudian sudah Oh, automatisasi, sudah terintegrasi, jadi pertanian proses modern gitu Pak Kiai. penyiramannya Oh. ya bisa dikatakan modern farming atau precision farming gitu. Hmm. Jadi proses pengairan, proses pemupukan itu bisa dilakukan secara otomatisasi. Jadi anak-anak santri walaupun bertani gitu ya ke kebun ya Hmm. tetap ngajinya nggak bakalan ketinggalan gitu. Karena Bahwa nggak sambil mungkin bawa kemudian kitab ke waktunya kebun habis itu hanya untuk bercocok tanam ya Pak Kiai ya, karena mereka sudah menggunakan alat betul. ya, digital dan sebagainya. Iya. Aduh, kami jadi Dan tentu semakin saja kagum dengan Pondok Pesantren Al Ittifaq nih Pak Kiai. insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita terus bisa memberikan apa ya warna lah Heeh. ke dunia ini, ke masyarakat Indonesia. Jadi jangan sungkan gitu ya. Ini terima kasih nih ya kepada Kementerian Agama, Elsinta dan seluruh stakeholder lainnya bahwasannya tidak ada alasan untuk tidak menitipkan anak-anak ke pondok pesantren gitu. Heeh. Karena sekarang kan yang selalu digambarkan jangankan di luar negeri, di Iya. dalam aja yang selalu digambarkan itu yang selalu yang sisi Yang negatifnya serem-serem saja gitu betul. kan. Iya, yang serem-serem gitu kan. Padahal ya kita bisa angkat kemarin misalnya ada Kiai Jainal di Al Amin. Sebelumnya ada teman saya gitu kan di Nurul Jadid dengan Gus Faiz gitu kan. Kemudian sekarang, nah ini kalau kita terus angkat orang bisa lihat gitu. Bagaimana pondok pesantren dengan usaha-usaha yang ekonomi yang luar biasa besar dan menggerakkan ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat juga kan banyak gitu. Di Jawa Timur kemarin ada Nurul Jadid, ada Iya. Gus Anas dengan Sunan Derajatnya, di Jawa Barat ada Ali Tifak, ada Darut Sunan Tauhid Derajat gitu bahkan kan. punya restoran mewah ya, sebuah pondok pesantren loh. Betul. Iya. Nah, itu yang seharusnya kita angkat terus bahwa fungsi pesantren yang ketiga itu kan bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, tapi juga sebagai lembaga pemberdaya ekonomi masyarakat itu kan dilakukan oleh pondok pesantren. Dan kalaupun saya sebagai orang pesantren bisa menyombongkan diri gitu ya, Mas Eh, Yanopi. Ya, tapi ini bercanda berbangga aja. gitu ya dengan pencapaian diri sendiri kan nggak masalah Pak Berbangga Kiai. gitu kan. Iya, berbangga kalau kita bertanggung jawab terhadap pemberdaya ekonomi masyarakat, lembaga pendidikan yang mana yang ditugaskan seperti itu. Hmm. Itu. Jadi Gitu. ibaratnya motor ya, bukan hanya kemudian sebuah tempat saja untuk pendidikan, tapi motor untuk masyarakat. Lingkupnya bukan hanya Betul. fungsi mendidik, tapi juga bisa menjadi penggerak untuk seluruh wilayahnya. Bahkan jauh ya, sampai ke Riau Betul. ya gerakinya ya Pak Kiai ya. Iya, karena ada satu joke yang sering disampaikan oleh Kiai Fuad gitu ya. Heeh. Terus kalau kita terjun ke masyarakat, yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini kan bukan hanya bagaimana ketika kesulitan ekonomi terus mereka datang ke masjid dan baca baca zikir Iya, atau dan sholat berdoa sekian gitu ya. ratus rakaat gitu Mhm. ya. Tapi bagaimana santri itu ketika mereka kreatif bisa melihat potensi yang ada di sekitar pondok pesantren, ya akhirnya kan kalau bahasa kerennya mungkin teman-teman El Sinta menjadi agent of change Wih, gitu ya. agen perubahan luar biasa. Ini ini pondok pesantren hebat loh, sudah modern. Jadi kalau kita bayangkan, orang itu menggambarkan pondok pesantren itu sanitasinya buruk, tidurnya Hmm. umpel-umpelan, terus banyak santrinya yang kena penyakit kulit, sarang terorisme dan juga radikalisme. Tidak ada kan Pak Kiai? Itu kita pastikan tidak ada. Tapi kalau nomor satu, dua, dan tiga tadi, misalnya sanitasi belum bagus lah, tidak dikatakan buruk, belum bagus, yaitu itu kita kita yakin ya kita yakini ada gitu ya. Kemudian penyakit kulit dan lain sebagainya, karena kalau belum penyakit kulit Katanya ya belum belum jadi jadi santri. santri gitu. Tapi kalau Iya. yang sarang teroris, radikalisme itu jauh sekali dari budaya pesantren, jauh sekali dari sikap dan perilaku para muasis pondok pesantren hampir di seluruh Indonesia mendalam. Iya. Mereka sangat humble. Kiai itu kan juga bukan gelar akademik yang disematkan gitu, tapi yang diyakini oleh masyarakat dan diberikan oleh masyarakat. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa saya seorang kiai Iya. gitu, tapi Karena justru itu orang lain kan ya yang memberikan. disematkan oleh Mhm. masyarakat, Jadi betul, bukan sertifikasi negara, tapi pengakuan publik bukan ya. Betul. pengakuan publik. Ini kalau Oke. misalnya
seorang pasangan orang tua lah gitu ya, masih bimbang untuk menitipkan anak ke pondok pesantren dengan berbagai macam alasan, takut anaknya nanti jadi objek kekerasan. Karena katanya di pondok pesantren itu banyak kekerasan karena jauh dari pengawasan orang tua. Apa jawaban yang paling tepat untuk orang tua yang masih bimbang seperti itu, Pak Kiai? Ya mainnya kurang jauh. Tahu tahu pesantrennya mungkin hanya dari berita, hanya Ya, dari sosial media. Tapi kalau bisa Mas Asrofi, 3.000 kunjungan iya. setiap bulan ke Pondok Pesantren Al Ittifaq, Heeh, baik yang magang, yang studi banding ataupun yang wisata. heeh. Itu. Nah, kalau bisa melihat secara langsung, ya baru orang akan percaya gitu. Jadi Study tour dulu kalau kali hanya ya Pak baru Kiai ya, jangan asumsi pribadi ya Pak betul, Kiai ya. jangan asumsi pribadi, jangan hanya melihat di sosial media atau di kanal-kanal Jangan online terbawa gitu, lah tapi kalau bacanya di sosmed ya. betul, betul, Kalau betul, program Kemandirian betul. Pesantren ini kemudian bisa direplikasi di seluruh pondok Hmm. pesantren, bahkan mungkin sistem pendidikan yang berbasis agama untuk agama lain, apa yang akan terjadi di negara kita? Kira-kira seperti itu Pak Kiai. Apa yang bisa kita gambarkan di masa depan? Dengan 37.000 Ya, dan mungkin pesantren lembaga se-Indonesia, pendidikan agama lain ya, karena juga punya model yang sama kan. Apa yang bisa kita bayangkan di masa depan Pak Kiai? Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia, Indonesia akan menjadi pusat ekonomi dunia, Indonesia akan menjadi pusat pangan dunia. Itu. Kalau benar-benar ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dan konsekuen ya, itu harus tuh. Ini Pak Dan Menteri nih kayaknya yang punya tugas banyak. Kira-kira Kementerian Agama harus melakukan apa agar minimal bisa lurus, kemudian sejalan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Pak Kiai? seperti makna Al-Ittifaq, kerjasama yang baik. Jadi kolaborasi. Tidak bisa hanya satu pihak yang bisa merubah Indonesia ini, tapi berbagai pihak dari berbagai keahlian, dari berbagai keilmuan. Dan ya bisa kita lihat skala kecilnya di Al-Ittifaq. Sektor pertanian, tapi bukan hanya ahli pertanian yang terlibat di situ. Yang paham agama itu hadir di situ, yang paham teknologi juga ada di situ, yang paham terkait mekanisasi juga ada di situ. Artinya apa? Artinya tadi bahwasannya kolaborasi, kerjasama yang baik, seluruh pihak itu harus dilakukan. Jadi tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, Iya. tapi sudut pandangnya kita harus lebih luas, harus lebih lapang. Ini Dan mudah-mudahan dengan program kemandirian ekonomi pondok pesantren ini, Kementerian Agama menjadi salah satu pelopor dan menginisiasi ini semua. Jadi menyambungkan connecting the dot gitu ya rasanya, menyambungkan titik-titik itu ya tugas luar biasa Kementerian Agama yang ya, sekarang dilakukan ya. batik itu cantik karena titiknya banyak sekali dan Betul, disambung-sambungkan menjadi pattern yang sangat cantik ya. Mudah-mudahan Kementerian Agama bisa menggunakan filosofi batik tadi. Kalau Anda ke betul, Bandung, bisalah ya, jangan hanya ke Kawah Putih saja atau ke Ranca Upas. Boleh kok main ke Al Ittifaq, nanti bisa belajar banyak di sana sembari observasi. Mudah-mudahan anak Anda bisa betul. nanti menjadi salah satu santri ya di pondok pesantren terbaik, karena banyak sekali pondok pesantren yang luar biasa. Pak Kiai, kayaknya Insya saya Allah. harus mengagendakan Ya, main ke Ciwidey ya. Nanti kalau habis Lebaran mudah-mudahan bisa mampir ke sana Pak Kiai ya. ya ditunggu karena kalau tadi menyebutkan Kawah Putih dan Ranca Upas itu sebelum Al-Ittifaq. Jadi hanya 3 kilo Ya, saja dari saya ngerasa Al-Ittifaq. Sayang berdosa. kalau Saya biasa lewat situ tapi nggak mampir. Aduh, Pak Kiai mudah-mudahan ya, ada rezeki bisa mampir ke Bandung ya Pak Kiai ya. Terima kasih insya atas Allah, waktunya amin. bersama El Sinta Mudah-mudahan. Pak Kiai. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini program pesantren di radio. Pastikan Anda menyimak inspirasi apa lagi yang akan kami hadirkan dalam program pesantren di radio di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa, saya Asrofi. Pesantren di Radio. Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.